narasumber yang akan membawakan materi yaitu tentang pakan alternatif ya yang sudah biasa menekuni atau probiotik dengan narasumber Dr. Seni Helmiati ya. Beliau sebagai asisten ahli di jabatan fungsional dan beliau dilahirkan di Purworejo tanggal 26 Februari 1979 ya. Beliau beralamat di Jalan Flora, Blok Sumur, Yogyakarta. Beliau untuk riwayat pendidikan untuk S1-nya di Universitas Gadjah Mada untuk program studi yang diikuti yaitu budidaya perairan yang terselesaikan di tahun 2002. Terus untuk S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan ilmu peternakan selesai 2009. Terus untuk S3-nya di ilmu pertanian selesai di tahun 2020. Jadi narasumber kita Ibu Seni yang sudah aktif di beberapa kegiatan yaitu di penelitian, pengalaman penelitian sudah 13 penelitian yang beliau sudah lakukan. Ya, terus di kegiatan artikel ilmiah beliau juga sudah menyelesaikan 15 artikel yang dia selesaikan. Sampai saat ini banyak pengabdian kepada masyarakat yang dia lakukan terkait dengan bagaimana berbudidaya yang efektif dengan tentunya dengan probiotik yang beliau tekuni selama ini. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada narasumber kita yang pertama, kepada Ibu Seni, waktu dan screen kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali bisa bertemu walaupun secara online dengan Bapak Ibu semuanya, ingin mungkin berbagi sedikit yang sudah pernah kami lakukan di kampus gitu ya, beberapa penelitian dan beberapa juga pengalaman kami. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu, terutama kemudian para penggiat kegiatan aquacultur ya, budidaya perikanan secara umum, sehingga harapannya nanti produksi ya, terutama produksi ikan yang kita budidayakan bisa meningkat. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Mohon maaf ketika nanti misalnya ada apa, karena ini juga di kampus, jadi semoga nanti sinyal juga lancar gitu ya. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pakan ikan alternatif dengan teknik fermentasi. Kebetulan saya berada di laboratorium ataupun sub-laboratorium ilmu makanan ikan di Laboratorium Aquacultur, Program Studi Aquacultur Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Dari beberapa hal yang sudah saya lakukan, biasanya memang berkecimpung ataupun mengerjakan berbagai kegiatan terkait dengan pakan alami ataupun pakan buatan dan juga pendampingan ke masyarakat. Sebagai awalan mungkin ini sedikit memberikan informasi terkait dengan tren perikanan tangkap dan kegiatan aquacultur secara global gitu ya. Kalau kita melihat dari data FAO ya, ini terakhir data tahun 2020 kita melihat bahwa perkembangan kegiatan aquacultur itu semakin meningkat gitu ya. Kemudian diikuti dengan penurunan kegiatan perikanan tangkap. Nah, memang apalagi di saat pandemi kemarin ya, dan mungkin kita juga masih merasakan efeknya, beberapa pembudidaya ataupun juga di masyarakat secara umum banyak kemudian melakukan kegiatan aquacultur baik di skala rumah tangga gitu ya, ataupun juga menggiatkan di pedagang mereka. Dan tentu saja ini menjadi progres yang sangat baik ya untuk kegiatan aquacultur ke depan, mengingat produksi ikan sebagai salah satu sumber pangan itu ya, ini menjadi titik poin utama gitu ya. Jadi tingkat konsumsi masyarakat terkait dengan ikan ini juga kalau di Jogja ini masih
rendah Pak ya. Kebetulan kalau Jogja kemarin itu pandemi, pecel lele itu juga tidak banyak ya, karena mahasiswa juga tidak ke Jogja karena mereka di rumah masing-masing mengikuti kegiatan secara online gitu ya. Tapi sekarang kegiatan sudah offline, sehingga geliat masyarakat ya, terutama pembudidaya lele gitu ya. Kalau di Jogja ini banyak lele ya, jadi cukup baik gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini sebagai informasi awal gitu, bahwa kegiatan budidaya ya ataupun aquaculture ini merupakan suatu kegiatan memelihara ikan, baik kegiatan pembenihan sampai dengan pembesaran di suatu lingkungan ya yang terbatas maupun tertutup ya, atau bahkan juga semi tertutup, dan harapannya dengan kegiatan aquaculture ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus juga kualitas dari kemampuan alami ya, sehingga di sini kita melakukan banyak manipulasi ya sumber daya alam, atau bahkan lokasi tempat ya, air, juga spesies yang dibudidayakan sekaligus juga sarana prasarananya. Nah, dalam kegiatan aquaculture ini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan gitu ya, sebelum nanti kita masuk ke pakan gitu ya. Nah, aspek yang pertama adalah terkait dengan wadah budidaya ataupun tempat yang digunakan untuk budidaya. Nah, kita sudah mengenal banyak wadah yang digunakan. Kalau dulu masih menggunakan kolam tanah, kemudian berkembang dengan adanya kolam beton ya, kemudian sekarang ada dengan sistem bioflok menggunakan terpal gitu ya, dan masih banyak lagi. Kemudian juga sumber air. Nah, ini sumber air juga sebenarnya kita banyak sekali kita bisa memanfaatkan, baik dari air sumber ya, air sumur, atau mungkin air dari yang kita resirkulasi gitu ya. Sekarang trennya bagaimana kemudian memanfaatkan sumber air ya, seperti Bapak moderator tadi sampaikan ya, supaya kemudian airnya itu efisien. Kemudian juga benih ataupun spesies yang kita budidayakan. Kita bisa memilih spesies yang akan kita budidayakan sesuai dengan lokasi kita masing-masing. Biasanya kita akan memilih spesies itu berdasarkan dari perpintaan yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Baik itu mungkin ikan lele, nila, gurami, ataupun jenis yang lainnya. Dan kemudian juga ada pakan. Di sini ada pakan alami maupun pakan buatan yang notabene ini menjadi sangat penting dalam kegiatan aquaculture mulai dari awal hingga akhir kegiatan. Kemudian juga pengendalian hama dan penyakit. Nah, ini juga menjadi faktor penting ya. Jadi munculnya serangan jamur, bakteri, bahkan virus saat ini menjadi hal yang kemudian penting untuk diperhatikan. Kemudian juga kegiatan panen maupun pasca panen, ini misalnya harus diolah dan sebagainya, dan juga pemasaran. Rantai pemasaran ini sangat penting ketika misalnya para pembudidaya itu melakukan kegiatan budidaya secara serentak, kemudian panen itu dilakukan secara bersamaan ataupun massal, itu bagaimana kemudian pemasarannya. Mungkin saat ini sudah banyak sekali sarana gitu ya, menggunakan gadget ataupun dengan sarana informasi teknologi ya, yang kemudian ini berperan banyak ya, sehingga kemudian hanya dengan menggunakan HP saja kita sudah bisa order dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menitik beratkan pada pakan ya, di mana kalau dalam kegiatan aquaculture ini biaya pakan ini bisa mencapai 50-70% dari total biaya produksi ya. Dan ini biaya yang paling besar. Sehingga ada suatu upaya mengapa kemudian kita harus melakukan manajemen pakan ataupun mengelola pakan sehingga pakan ini bisa efektif dan efisien. Ini saya sampaikan terlebih dahulu beberapa definisi yang saya ambil dari Permen KP tahun 2018 ya. Di sini mungkin ini bisa menjadi pelengkap informasi bagi Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan bahan baku pakan ikan gitu ya. Kemudian ada pakan ikan baik pakan alami ataupun pakan buatan, kemudian ada pelengkap pakan dan juga imbuhan pakan. Nah, untuk bahan baku pakan, ya ini feed ingredient ya, jadi sumber bahan pakan yang
berasal dari nabati maupun hewani, berasal dari tumbuhan maupun hewan yang kemudian diolah dan dipergunakan sebagai komponen dalam pembuatan formulasi pakan. Kemudian pakan ikan ini adalah bahan pakan, baik itu tunggal ataupun kemudian campuran yang terdiri dari beberapa bahan pakan yang diolah, ya, artinya di sini diformulasi, gitu ya, dan juga nantinya akan memberikan efek gitu ya pada kelangsungan hidup, pertumbuhan ataupun pada perkembangan gitu ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan adalah pakan alami maupun pakan buatan. Kemudian pakan alami di sini merupakan organisme hidup ya, ataupun organisme yang sudah mati gitu ya, baik dari tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan. Kemudian pakan ikan buatan ini merupakan kombinasi ya, dari beberapa bahan baku tadi gitu ya, yang kemudian diproses melalui proses ini ya pengolahan gitu ya, sehingga kemudian dapat dikonsumsi oleh ikan itu banyak manfaatnya itu sesuai dengan perkembangan ikan. Kemudian ada bahan pelengkap, itu kita biasa bahan pelengkap piring. Pakan ini biasanya kita sebut sebagai feed aditif gitu ya. Di sini adalah suatu zat yang secara alami ini sudah terkandung di dalam pakan ya. Akan tetapi jumlahnya ini masih kurang sehingga perlu ditingkatkan dengan menambahkannya di dalam pakan ikan. Kemudian yang terakhir adalah imbuhan pakan. Nah, ini suatu zat yang secara alami tidak terdapat di dalam pakan, sehingga di sini perlu ditambahkan ya dengan tujuan khusus gitu ya. Dan ini biasanya secara umum akan digunakan sebagai pemacu pertumbuhan ataupun juga untuk meningkatkan kesehatan ikan. Nah, ini saya sampaikan ada klasifikasi dan syarat bahan baku pakan. Ini mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sudah punya pengalaman misalnya membuat pakan sendiri ataupun memanfaatkan bahan baku pakan di lingkungan masing-masing. Tentu saja kita biasanya berpatokan ataupun bisa mengklasifikasikan dari bahan baku pakan yang ada di sekitar kita. Ada yang kemudian berperan sebagai sumber protein, ya kita bisa mengambil dari tepung ikan misalnya. Ada sumber energi, kita bisa mengambil dari dedak gitu ya, dari bekatul, sumber lemak dari minyak, ada vitamin premix ataupun mineral premix yang kita bisa mengambil tadi ya, menggunakan feed aditif gitu ya, ataupun bahan-bahan yang memang mengandung kalsium misalnya seperti tepung tulang dan sebagainya. Selain itu juga ada yang memang berfungsi khusus ya untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan pigmen misalnya untuk ikan hias dan juga meningkatkan palatabilitas ya. Palatabilitas di sini adalah kita bisa bahasakan seperti rasa gitu ya, ataupun mungkin aroma, tekstur yang kemudian disukai oleh ikan. Dan untuk kondisi-kondisi khusus biasanya kita juga akan melakukan perbaikan ketika pakan itu memang perlu disimpan dalam ataupun diawetkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini juga ada beberapa syarat dari bahan baku pakan ya. Jadi kita saat ini mencoba untuk mungkin mencari beberapa bahan baku alternatif gitu ya. Nah, yang pertama adalah mempunyai kandungan nutrien esensial ya, dari mulai protein, lemak, karbohidrat dan bahan-bahan ataupun nutrisi yang lainnya yang kemudian ini mempunyai nilai yang baik gitu ya, ataupun dapat kita tingkatkan dengan proses-proses lainnya. Selain itu juga mempunyai tingkat kecernaan yang tinggi. Ini menjadi sangat penting gitu ya, ketika misalnya kita memperoleh sumber bahan baku tertentu, tapi kemudian dia tinggi serat gitu ya, ikan tidak dapat mengkonsumsi dengan baik, berarti ini harus ada upaya untuk melakukan penanganan ataupun pengolahan terkait dengan bahan baku. Kemudian tidak mengandung zat anti nutrien ataupun zat antitoksik yang ini secara tidak langsung akan memberikan efek pada pertumbuhan. Kemudian yang paling penting adalah ketersediaan. Ya. Bahan baku ini juga tersedia secara kontinu, secara terus-menerus ketika kemudian diperlukan ini akan senantiasa ada. Dan yang terakhir adalah terjangkaunya harga. Nah, ini ya, jadi kadang kita tidak memungkiri bahwa ya, pakan saat ini juga harganya senantiasa naik terus gitu ya, karena komponennya juga yang paling tinggi ya, persentasenya paling tinggi, sehingga
sangat terasa gitu ya ketika harganya itu tidak bisa dikendalikan. Nah, ini kita harus memutar otak bagaimana kemudian mencari ya alternatif ataupun bagaimana upaya untuk melakukan penanganan dari pakan yang tersedia. Ini saya sampaikan harga ya tepung ikan dan tepung kedelai 20 tahun terakhir gitu ya. Kalau kita melihat memang secara grafik ini mengalami peningkatan gitu ya, mengalami peningkatan terus-menerus mungkin bahkan sampai saat ini gitu ya. Sehingga di sini ada upaya-upaya kemudian untuk melakukan ataupun mencari beberapa bahan gitu ya untuk mengganti tepung ikan ataupun tepung kedelai. Nah, di sini ada beberapa penelitian ataupun hasil dari penelitian ya, artinya banyak yang kemudian sudah mencoba untuk melakukan ataupun mencari bahan-bahan alternatif gitu ya yang akan digunakan sebagai bahan baku pakan ikan gitu ya. Kita melihat di sini mengalami penurunan penggunaan tepung ikan hingga 10% gitu ya. Dan kemudian melirik gitu ya potensi protein sumber protein nabati yang kemudian mulai digunakan sebagai bahan baku untuk pakan aquaculture. Nah, tapi ternyata memang penggunaan tepung kedelai itu yang menjadi pilihan pada saat itu gitu ya, sehingga tepung kedelai ini memang nilai kandungan nutriennya baik gitu ya, bagus walaupun memang masih di bawah dari tepung ikan, akan tetapi lebih bagus dibandingkan dengan paling bagus dibandingkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, akan tetapi memang pasar ya untuk tepung kedelai ini tidak stabil gitu ya, permintaan meningkat, begitu juga dengan harganya meningkat ya, sehingga kemudian kita harus berpikir lagi ya, tepung ikan meningkat, tepung kedelai meningkat, kemudian kita harus mencari beberapa bahan alternatif. Dari banyak penelitian ini sudah banyak dipublikasikan gitu ya, beberapa bahan baku alternatif yang saat ini juga banyak dievaluasi gitu ya. Kita bisa menggunakan bahan-bahan nabati plant-based protein source ya. Jadi bahan-bahan nabati misalnya dari daun-daunan gitu ya, ataupun dari jenis polong-polongan yang lain. Kita juga bisa memanfaatkan sumber dari marine ataupun animal ya yang berasal dari hewani gitu ya, baik dari darat ataupun dari laut ya sebagai pengganti tepung ikan. Kemudian juga yang sedang naik daun ini ya penggunaan maggot gitu ya sebagai unconventional source ya yang saat ini juga tidak hanya sebagai pakan saja tapi juga bagaimana kemudian juga bisa memperbaiki kondisi lingkungan gitu ya, karena dengan sifat biokonversi gitu ya, pemanfaatan dengan zero waste itu ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian Hua et al. Tahun 2018 ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada satu potensi yang menarik gitu ya, mulai dari kandungan protein, kemudian sustainability dari lingkungan, bagaimana penerimaan dari konsumen dan visibility. Ternyata memang di sini penggunaan limbah ya, limbah perikanan ya secara umum, kemudian juga penggunaan tepung dari serangga gitu ya, insect meal, ini juga sangat penting gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat dari biomasa mikrobia gitu ya, ada bakteri ataupun bioflok, yeast, khamir gitu ataupun bahkan mikroalge, ternyata di sini juga potensinya cukup baik gitu ya dari segi protein, lingkungan dan juga konsumen. Akan tetapi dari sisi visibilitas ya ini yang menjadi sangat penting ya, mungkin ini bisa kita genjot gitu, kita perbaiki sehingga semua masyarakat bisa menikmatinya. Nah, di sini saya sampaikan ada beberapa penanganan bahan baku yang biasa dilakukan. Jadi ini teknik-teknik yang secara umum dilakukan oleh masyarakat, baik secara mekanik, termal, kimiawi maupun biologi. Dan biasanya ini untuk menangani bahan-bahan baku pakan yang memang secara kualitas ini masih rendah, sehingga kemudian akan dinaikkan kualitas nutriennya. Ada upaya misalnya dengan pemanasan gitu ya, dengan pemanasan ini akan membantu proses
gelatinisasi ataupun memperbaiki kecernaan, dengan grinding ya, menggiling gitu ya, ataupun memecah ya dari bahan baku pakan, misalnya itu bentuknya adalah butiran gitu ya. Ini pertama adalah mengurangi ukuran partikel bahan pakan. Kemudian kalau sudah dikurangi, otomatis luas permukaannya akan semakin luas sehingga akan mudah untuk Kemudian yang berikutnya misalnya dilakukan pelleting ataupun crumbling ya. Jadi ini memadatkan bahan baku sehingga kemudian densitasnya ini bisa kita perbaiki sehingga akan mudah dicerna. Selain itu juga ada perendaman gitu ya. Kita dapat merendam bahan pakan yang memang secara nutrisi mungkin ada bahan-bahan yang itu bisa hilang ketika direndam gitu ya, sehingga dapat mengurangi misalnya zat anti nutrien ataupun zat anti nutrisinya. Atau juga dengan menambahkan bahan tertentu tadi ya, seperti imbuhan pakan karena tidak tersedia di dalam pakan, sehingga ini dapat meningkatkan kemampuan komponen dari nutrien dari bahan pakan tersebut. Atau yang berikutnya adalah dengan fermentasi ya. Jadi ini salah satu upaya yang kita bisa memanfaatkan beberapa bakteri ataupun juga konsorsium bakteri gitu ya, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas nutrien. Nah, dari beberapa penelitian juga banyak kita jumpai ternyata bahan baku pakan ya yang merupakan bahan baku alternatif ini ada efek negatif ya ketika dia mengandung zat anti nutrisi gitu ya, sehingga perlu dilakukan proses penanganan, perlu diolah ya sebelum kemudian digunakan sebagai bahan baku pakan di dalam formulasi pakan. Pemanasan ya, penggilingan tadi ya, ekstraksi, hidrolisis gitu ya, perlakuan enzimatik ataupun dengan fermentasi ini dipandang menjadi beberapa proses yang cukup baik gitu ya. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat gitu ya, mungkin ya. Jadi ini beberapa contoh dari beberapa penelitian yang sudah banyak dilakukan gitu. Bagaimana kemudian kita misalnya melakukan penanganan pada suatu bahan pakan gitu ya. Bagaimana misalnya kita mengurangi zat anti nutrisi. Kita bisa memberikan ion salt gitu ya, atau mungkin juga mengurangi pigmentasinya gitu ya, melakukan pemanasan misalnya pada soybean meal, pada tepung kedelai atau mungkin kedelai ya, karena di sini ada trypsin inhibitor, sehingga dengan proses heating ya, pemanasan ataupun autoclave ini akan menurunkan ya, mendeaktivasi dari komponen anti nutrisinya. Atau misalnya bahan-bahan yang lain dari ikan rucah gitu ya, yang ikan-ikan rucah yang tinggi tiamin ataupun histaminnya cukup tinggi, ini juga kita bisa lakukan upaya misalnya dengan pemanasan ataupun juga dengan teknik fermentasi, sebenarnya ini juga bisa gitu ya. Atau juga dengan meminimalisasi penggunaan dari bahan pakan ya. Jadi ini paling mudah, biasanya memang mungkin Bapak Ibu pernah ya ada tepung bulu misalnya gitu ya. Bulu ayam ya yang memang potensinya sangat banyak gitu, kalau di RPH itu mungkin pemanfaatannya masih minim gitu ya, tapi itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan. Hanya saja memang kebutuhannya hanya maksimal hanya sekitar 10% gitu ya. Kalau lebih dari itu nanti akan ini ya, dari sistem pencernaannya ini akan terganggu ya. Ini beberapa contoh saja. Nah, ini sebagai definisi ataupun yang melatar belakangi mengapa kemudian perlu saya mengambil di sini ada teknologi fermentasi ataupun teknik fermentasi. Ya, di sini bisa dikatakan proses secara biologis gitu ya, yang ini merupakan cara yang paling efektif ya untuk kemudian mengurangi zat anti nutrien, kemudian juga dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi pada bahan yang kita gunakan. Jadi prinsipnya adalah menguraikan ya senyawa kompleks yang ada di dalam suatu bahan menjadi senyawa sederhana, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan
bahan yang sudah sederhana tadi ya, senyawanya gitu ya. Dan di situ melibatkan berbagai macam mikroorganisme gitu. Jadi harus ada mikroorganisme, mikrobanya gitu ya. Membutuhkan substrat sebagai media tumbuh ya untuk mikrobanya. Juga memerlukan ketepatan kondisi lingkungan. Nah ini ya. Jadi supaya proses fermentasi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, tentu saja kalau itu diikuti semua gitu ya, proses fermentasi ini, maka akan meningkatkan kandungan nutrien suatu bahan. Nah, tentu saja bagaimana dengan hasilnya? Nah, ini tentu hasilnya akan ini ya sesuai dengan prosesnya ya. Jadi sini biasanya faktor suhu, pH gitu ya, komponen dari komponen kimiawi dari bahan yang kita fermentasi gitu ya. Kemudian mungkin kita juga menambahkan prekursor ataupun untuk meningkatkan proses fermentasi gitu ya. Ataupun juga jenis mikrobanya gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana proses pencampurannya, campuran secara homogen atau tidak gitu ya. Lama waktu fermentasi dalam waktu 24 jam dengan waktu yang mungkin 7 hari misalnya, tentu saja kualitasnya juga akan berbeda. Dan juga kualitas dari bahan yang digunakan sebagai fermentasi. Nah, ini tentu saja banyak yang perlu kita evaluasi ketika kita melakukan proses ya dengan teknik fermentasi gitu ya. Jadi kadang mungkin di satu tempat ini bisa baik hasilnya, tapi mungkin di tempat lain kadang bisa jadi berbeda hasilnya. Karena lingkungan ini akan membawa pengaruh gitu ya pada proses yang kita lakukan. Nah, apa saja mikroorganisme yang biasa digunakan untuk kegiatan fermentasi? Jadi di sini kita dapat menggunakan mikroba, baik itu misalnya bakteri ataupun kapang, kamir ataupun yeast gitu ya, baik mempunyai sifat proteolitik, serulitik ataupun sifat yang lainnya. Dan ini memang menunjukkan potensi yang sangat besar gitu ya untuk kemudian menurunkan zat anti nutrien, ya meningkatkan kualitas bahan baku terutama dari nutrisi esensialnya ya misalnya asam aminonya gitu ya. Nah ini beberapa mungkin sudah banyak kita gunakan ya seperti Lactobacillus gitu ya, produk-produk komersial E4 misalnya di situ ada Lactobacillus, kemudian Saccharomyces gitu ya. Ya ini akan membantu proses penyerapan pakan, membantu proses dalam meningkatkan pencernaan pakan sehingga ikan ini dapat mencerna gitu, pakan dengan baik sehingga dapat terserap dan pakan itu lebih efisien. Ya. Sehingga nanti harapannya juga akan meningkatkan pertumbuhan ya sebagai mudahnya ya bagaimana nanti nilai FCR-nya ini menjadi sangat penting. Nah, di sini saya menyampaikan berdasarkan dari pengalaman kami, mungkin ini informasi ini juga masih sedikit. Sebenarnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain sudah cukup banyak dan Bapak Ibu semua bisa mengadopsi gitu ya hasil-hasil penelitian tersebut untuk diaplikasikan di kolam masing-masing. Ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan dari yang sudah saya lakukan di lab gitu ya bersama dengan mahasiswa juga dengan masyarakat ya yang kemudian menjadi mitra kami. Ini kami melakukan fermentasi pada media budidaya cacing sutra gitu ya, Tubifex. Dan ini mungkin teman-teman di KKP juga sudah banyak mengaplikasikan dengan dulu ada ini ya budidaya Tubifex ataupun cacing sutra dengan sistem apartemen gitu ya, ini cukup baik dan kami melakukan ini menggunakan media yang kami aplikasikan di lahan sawah, jadi budidaya cacing sutra di lahan sawah gitu ya, dan hasilnya memang sangat baik gitu ya. Jadi di sini beberapa media yang bisa kita manfaatkan, mulai dari air, ada molases ataupun tetes sepuh, kemudian bakteri fermentasi, kita bisa menggunakan produk komersial E4 misalnya, ada dedak sebagai sumber karbon, sumber C gitu ya, limbah sayuran, ya ini sebagai salah satu pemanfaatan limbah gitu ya, ampas tahu, kemudian juga pupuk organik, kita biasanya menggunakan pupuk kotoran puyuh ataupun kotoran ayam ataupun yang jenis-jenis yang lain seperti kotoran sapi ataupun kerbau juga bisa kita gunakan. Nah, ini bahan-bahan ini kita fermentasi sekitar 7-14 hari gitu ya. Nah, ini aplikasi kami kalau di lapangan karena
bahan fermentasi ini selain juga digunakan sebagai media tumbuh, tapi juga sebagai pakan bagi cacing sutra, gitu ya. Jadi ini proses fermentasi, kemudian kami ini ya di sini memfermentasi dengan menambahkan pipa gitu ya, apapun selang itu untuk mengeluarkan gas yang yang diperoleh dari proses fermentasi sehingga kemudian tidak memberikan efek racun gitu ya. Nah ternyata ini juga cukup baik kalau di Jogja, kebetulan kami mendampingi ini untuk cacing sutra 1 liter itu harganya 30.000 ya kalau di petani. Dan ini karena kebutuhan pakan alami untuk cacing sutra ini sangat tinggi karena banyak sekali pembenihan lele di tempat kami gitu ya, yang kemudian kebutuhan untuk cacing sutranya itu cukup tinggi, sehingga sekarang banyak sekali di daerah Kulon Progo ya, di daerah Kalibawang yang kami dampingi ini, selain kemudian dia memenuhi untuk pembenihan lele, mereka juga mengupayakan untuk melakukan budidaya cacing sutra dengan pakan-pakan fermentasi ini, sehingga untuk ini ya penghasilannya satu hari ini mereka bisa manen gitu ya, memanen sekitar 5 sampai 6 liter per hari gitu ya. Ya kalau kita kalikan mungkin pendapatan mereka ya hampir sekitar 100 sampai 200.000 per hari, dan ini menjadi nilai yang sangat baik gitu ya, dan menarik gitu, terutama di sini mulai banyak remaja yang kemudian melakukan kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya kami juga melakukan kegiatan ini ya, budidaya maggot BSF gitu ya, yang ini mungkin sudah menjadi tren saat ini. Kami menggunakan berbagai macam media yang dari limbah-limbah seperti roti afkir gitu ya, kemudian juga limbah yang lainnya. Dan di sini kami menggunakan limbah restoran gitu ya. Nah, mungkin restoran-restoran cukup banyak limbahnya tidak dimanfaatkan, nah kami fermentasi gitu ya. Nah ini dapat digunakan sebagai media untuk budidaya maggot ya. Nah kemudian di sini cara kerjanya mungkin Bapak Ibu bisa melihat secara langsung. Kita lihat di sini kandungan nutriennya ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan sebelum dan kemudian ini yang limbah restoran gitu ya. Jadi ini memang secara umum kalau dalam referensi kandungan protein terutama untuk limbah restoran itu hanya sekitar 12% gitu ya. Kemudian kita lakukan fermentasi, di sini ada peningkatan hingga ini ya 21,95%. Dan maggot yang kemudian dihasilkan dari menggunakan media menggunakan limbah restoran terfermentasi, di sini juga kandungannya cukup tinggi ya, 36,01. Dan memang untuk maggot ini sangat tergantung pada fase ataupun stadia ini ya pertumbuhannya gitu ya. Dan kita biasanya menggunakan ini sampai dengan yang big maggot ya, sebelum kemudian masuk ke fase prepupa. Ini juga hasil penelitian kami melakukan upaya untuk mengganti ya tepung ikan. Kita melakukan pembuatan silase ikan ya. Jadi ini mungkin bahasanya seperti bubur ikan ya. Sebenarnya kalau dalam perikanan untuk silase ini mungkin sangat jarang terdengar. Biasanya aplikasi untuk silase ini banyak dilakukan di peternakan, terutama untuk silase hijauan gitu ya. Dan ini kami memanfaatkan ikan rucah ya, yang kemudian kita tambahkan gitu ya, kita fermentasi dengan empati. Jadi di sini ada menggunakan sumber karbon, kemudian juga bakteri asam laktat gitu ya, dan kita fermentasi gitu ya sekitar 7 hari gitu ya. Dan nanti setelah 7 hari gitu kita ini fermentasi secara anaerob gitu ya, kita bisa menghasilkan silase ikan rucah yang kita bisa lihat di samping sebelah kanan gitu ya. Di sini seperti bubur bubur ikan gitu ya, bubur ikan gitu ya. Ya, penampakannya seperti ini. Dan memang dari sisi nutrisinya juga cukup tinggi gitu ya. Sebenarnya ini bahan ini juga sudah bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku pakan gitu ya. Kita tambahkan dengan bahan tertentu, kita formulasikan, ini juga bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif. Nah, lebih lanjut kemudian kami mencoba untuk
menyaring silase ikan tadi gitu ya, kita pisahkan antara bagian yang cair dengan ampasnya, kemudian kita berikan filler tambahan dengan polar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahkan dengan dedak, memang sangat tergantung dari filler ataupun bahan yang ditambahkan. Setelah itu kita campur secara merata, kita jemur gitu di bawah sinar matahari, atau mungkin kita juga bisa menggunakan mesin pengering, dan sudah dihasilkan tepung silase ikan rucah gitu ya. Dan nilai kandungan nutrisinya juga cukup baik, dan ini bisa langsung kita aplikasikan ya sebagai dalam formulasi pakan gitu. Kita buat pelet misalnya. Nah, hasil penelitian kami ini pemberian ataupun substitusi tepung ikan dengan tepung silase ikan rucah sebanyak 25% ini ternyata dapat memberikan efek pada pertumbuhan pada yang cukup tinggi gitu ya pada ikan lele dumbo. Dan ini sudah kami lakukan pada tahun 2016-2017 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini aplikasi pada bahan nabati gitu ya. Kami menggunakan daun kelor, mungkin di sini juga daun kelor sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan terutama yang sudah banyak diaplikasikan gitu ya. Nah, kami mencoba untuk memanfaatkan daun kelor ini sebagai bahan baku pakan yang kami fermentasi menggunakan bakteri selulolitik ya, yang kemudian dengan kepadatan 3 kali 10 pangkat 5 sel per mililiter gitu ya. Nah, ini juga memberikan efek yang cukup baik ya kalau kita melihat dari kandungan nutrisinya juga meningkat gitu ya. Memang ada efek-efek tertentu gitu ya dalam aplikasi untuk bahan nabati ini, mungkin berbeda dengan bahan yang sifatnya hewani. Biasanya bakteri yang sifatnya selulolitik gitu ya, yang kemudian bisa mendegradasi ataupun mendesiskan selulosa, ini akan jauh lebih baik dibandingkan yang proteinolitik. Nah, aplikasinya di sini kami mencoba untuk mensubstitusikan tepung ini ya, tepung ikan dengan tepung daun kelor terfermentasi itu. Kita pemberiannya 5-10% ini ternyata juga dapat memperbaiki performa pertumbuhan dari nila merah. Kemudian ini fermentasi menggunakan campuran dari berbagai macam bakteri, bacillus yang ini dari laboratoriumnya Bu Indah Istiqomah gitu ya, di lab aquaculture gitu ya, di lab dan juga di lab hama dan penyakit ikan ya, ini yang memang khusus ya ditemukan di diisolasi gitu ya dari ikan laut gitu ya. Di sini memang ternyata memberikan efek kepada peningkatan kandungan nutriennya. Ya, di sini seratnya juga mengalami penurunan, dan yang paling signifikan adalah kandungan antinutrien, ya, antinutrisi. Jadi di sini dengan kemudian kami coba aplikasikan untuk pada ikan nila gitu ya, ternyata memang memberikan efek pada feed digestibility. Jadi pencernaannya untuk ikan-ikan yang diberikan dengan bahan-bahan ataupun pakan yang mengandung yang sudah difermentasi ini, pencernaannya tinggi gitu ya, sehingga di sini dapat diberikan ransum gitu ya, maksimal sampai dengan 30% ya sebagai substitusi untuk tepung ikan pada nila merah. Kemudian juga ini kulit singkong gitu ya. Jadi ini kalau di Jogja adanya gaplek gitu ya untuk tiwul dan sebagainya, kulitnya ini tidak dimanfaatkan, kemudian ini dicoba untuk difermentasi menggunakan rhizopus gitu ya. Memang hasilnya cukup baik gitu ya, dapat meningkatkan kualitasnya, hanya saja memang ada sisi serat yang mungkin ini pemilihan terkait dengan jenis bahan yang fermentornya ya, bahan untuk kamir ataupun kapang yang kemudian dipilih ini menjadi sangat penting untuk kemudian perlu dievaluasi ya. Jadi ini diaplikasikan untuk ikan nila ternyata juga memberikan efek yang cukup baik pada pertumbuhan ikan nila merah, sehingga pemberian tepung kulit singkong gitu ya terfermentasi hingga sekitar 20% ini memberikan efek pertumbuhan yang baik untuk nila merah. Nah, sebagai penutup, kita melihat memang kebutuhan pakan dalam kegiatan aquaculture ini ya biaya totalnya memang paling tinggi dibandingkan yang lain gitu ya, sehingga bagaimana mengupayakan untuk melakukan manajemen pakan, entah pada
pembuatan pakan itu sendiri, kemudian dalam proses pemberian pakan ataupun juga aplikasi pemberian pakan ya di lapangan. Artinya ketika kemudian kita memberikan pakan pada ikan. Sehingga di sini ada upaya-upaya untuk mencari bahan baku alternatif ya, pengganti tepung ikan, pengganti tepung kedelai untuk mengurangi biaya pakan. Dan di sini fermentasi menjadi salah satu alternatif ya, cara untuk memperbaiki kualitas pakan yang saya rasa ini mudah kemudian diterapkan di masyarakat, akan tetapi tetap perlu untuk melakukan evaluasi ya, baik secara fisik, kimia maupun biologi terkait dengan bahan-bahan alternatif tadi gitu ya. Apakah kemudian nanti baik ya akan digunakan dalam formulasi pakan ataupun diaplikasikan pada pakan gitu ya, sehingga kemudian kita dapat melakukan kegiatan aquacultur ataupun pemberian pakan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang sementara yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator.